Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Warni akan menjelaskan tentang definisi psikologi. Menurut psikolog sebelumnya, mendefinisikan psikologi sebagai suatu atau studi tentang aktivitas mental. Lalu dapat disimpulkan pula bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perilaku dan psikologis. Dalam bidang profesionalnya sangat luas, termasuk psikologi eksperimental, psikologi fisiologis, lalu ada psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, lalu ada psikologi klinis dan perluasan, juga ada psikologi dalam pendidikan sekolah, lalu ada serta psikologi industri dan teknik. Dan oleh karena itu, psikologi merupakan bagian dari ilmu perilaku atau ilmu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Di Septian. Ya, di sini saya akan presentasikan mengenai ruang lingkup ilmu psikologi. Ya. Ilmu psikologi merupakan ilmu keilmuan mengenai tingkah laku makhluk hidup baik secara individu maupun umum. Mencakup seluruh umur, baik tua maupun muda. Artinya, ilmu psikologi adalah ilmu yang pelajari tingkah laku secara luas. Ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3 bagian menurut Immanuel Kant, yaitu yang pertama kognisi, emosi, dan konasi. Kognisi sendiri berarti hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Kemudian emosi yang kedua yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Kemudian yang terakhir yang ketiga konasi, yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan atau keinginan individu. Psikologi dilihat dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu psikologi yang membahas meneliti mengenai tingkah laku manusia, kemudian psikologi yang membahas mengenai perilaku dan tingkah laku dari hewan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosilawati dengan nomor NPM 2021710112. Di sini saya dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pendekatan, metode, teknik, dan jenis penelitian psikologi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pendekatan. Pada umumnya, pendekatan dalam ilmu psikologi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang pengambilan datanya lebih banyak menggunakan angka daripada kata-kata atau gambar. Untuk yang kedua, yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini metodenya lebih dominan pendekatannya menggunakan kata-kata atau lebih memfokuskan pada kegiatan yang diidentifikasi. Adapun menurut Atkinson dan Hilgard pada tahun 1996 beliau membagi pendekatan ilmu psikologi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendekatan neurobiologis. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Yang keempat, psikoanalitik. Dan yang kelima, pendekatan fenomenologi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang metode. Pada awalnya, metode yang digunakan dalam ilmu psikologi adalah metode klasik atau metode terbatas. Metode ini lebih mengacu pada observasi dan pencatatan pribadi. Adapun metode yang berkembang diantaranya metode eksperimen, metode pengamatan atau observasi, metode survei, metode tes, dan metode riwayat kasus. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknik. Adapun teknik-teknik dalam ilmu psikologi diantaranya teknik komparatif, teknik psikoanalisis, teknik asosiasi bebas. Nah, untuk teknik komparatif, teknik ini merupakan teknik yang melakukan perbandingan antara dirinya dengan konselor.
Untuk yang kedua, teknik psikoanalisis. Nah, teknik ini bertujuan untuk membantu klien penderita gangguan psikologis. Untuk yang terakhir yaitu teknik asosiasi bebas. Teknik ini merupakan proses mengungkapkan tanpa memakai sensor pikiran, sesudah pikiran tersebut masuk dalam benak seseorang. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Di antara jenis-jenis penelitian dalam ilmu psikologis diantaranya penelitian berdasarkan pendekatan. Adapun juga penelitian berdasarkan kedalaman analisis, penelitian berdasarkan tujuan, penelitian berdasarkan penggunaan, dan penelitian berdasarkan permasalahan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Alawiyah, NPM 202171003. Di sini saya akan memaparkan mengenai manfaat ilmu psikologi. Nah, manfaat ilmu psikologi ini sangat berperan penting dalam perkembangan kehidupan manusia khususnya gitu ya, karena memang berkaitan dengan mental, perilaku yang ada di dalam diri individu. Nah, dengan mempelajari ilmu psikologi ini sangat mendorong kepribadian individu ini, kepribadian manusia ini menjadi lebih baik, karena memang akan mampu memahami, akan mampu bertoleransi, sehingga ujungnya akan terciptanya sebuah keharmonisan antar hubungan individu satu dengan individu lainnya. Nah, hakikatnya gitu di dalam kehidupan sehari-hari juga kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial gitu, dimana yang memang akan dihadapkan dengan orang-orang banyak. Nah, sedangkan di sini orang-orang banyak itu memang berbeda-beda karakteristiknya. Nah, dengan mempelajari ilmu psikologi ini, dalam memahami karakteristik, kita akan lebih mudah seperti itu. Berarti memang ilmu psikologi ini sangat berperan penting gitu untuk kehidupan manusia. Maka dari itu haruslah dipelajari. Nah, ilmu psikologi ini sangat luas sekali cangkupannya. Maka dari itu ketika mengkaji tidak akan habis dikaji. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NPM terakhir 007. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan ilmu psikologi dan ilmu sosial lainnya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hubungan ilmu psikologi dengan sosiologi. Hubungan ilmu psikologi dan ilmu sosiologi adalah saling melengkapi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sedangkan ilmu psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan pelaku manusia. Meskipun berbeda, namun kedua ilmu ini sama-sama melengkapi satu sama lain. Yang kedua, hubungan ilmu psikologi dengan antropologi. Hubungan yang dapat mempengaruhi ilmu psikologi sosial adalah sosiologi dan antropologi, menurut Bonner. Ilmu antropologi adalah ilmu yang berfokuskan pada budaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dan ilmu psikologi yang salah satunya mempelajari perilaku manusia yang dapat menciptakan budaya, sehingga ilmu psikologi dan ilmu antropologi saling berkaitan. Yang ketiga, hubungan ilmu psikologi dengan politik. Ilmu politik yang sering berhadapan dengan lawan bicara dan sering mendapatkan suatu permasalahan. Ilmu politik juga sering berinteraksi dengan orang lain, sehingga ilmu psikologi yang mempelajari tentang sikap manusia dapat membantu ilmu politik dalam memahami sikap dan kebiasaan dari lawan interaksi mereka. Yang selanjutnya, hubungan ilmu psikologi dengan komunikasi. Ilmu psikologi yang banyak mempelajari atau banyak berinteraksi dengan orang lain membuat adanya ilmu komunikasi dapat membantu memperlancar maupun mempermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain, sehingga penerapan psikologi bisa lebih efektif.
Dan yang terakhir, hubungan ilmu psikologi dengan filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menjadi hasil dari akal pikiran manusia yang selalu mencari dan berpikir untuk mencari kebenaran sedalam mungkin. Filsafat akan memulai penyelidikannya dari apa-apa yang dialami oleh manusia. Untuk bisa menarik kesimpulan dari penyelidikan, filsafat membutuhkan psikologi agar hasil yang didapat bisa mendekati kebenaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi. Pada awal kemunculannya, psikologi bukanlah sebagai bentuk keilmuan, namun hanya dasar pemikiran-pemikiran saja. Kemudian hasil pemikiran-pemikiran kritis terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya akan memunculkan pola tingkah laku khusus. Hal ini menjadi daya tarik bagi Wundt untuk mendalami lebih lanjut hubungan ketiganya, sehingga muncullah istilah psikologi. Pada zaman Yunani kuno, Plato dan Aristoteles dianggap sebagai pelopor besar psikologi. Menurut Plato, jiwa manusia terbagi menjadi dua, yaitu jiwa jasmani dan jiwa rohani. Jiwa rohani bersifat abadi, namun jiwa jasmani tidak bersifat abadi. Konsepsi Plato yang terkenal adalah trikotomi. Konsepsi Aristoteles adalah dikotomi, yang berarti jiwa meliputi kecerdasan dan kemauan. Pada tahun 1875 dikenal sebagai tahun berdirinya psikologi eksperimental. Wilhelm Wundt lulus sebagai peneliti psikologi. Lalu pada tahun 1883 ia memulai pelajaran pertama psikologi eksperimental dan diberi penghargaan pada 1884 oleh Institut Psikologi Pertama Dunia, yaitu Institut Psikologi Eksperimental di Leipzig. Ilmu psikologi berkembang pesat dengan ditandai didirikannya laboratorium psikologi di Universitas Leipzig, Jerman. Wundt mengembangkan teori asosiasi dan menyimpulkan bahwa elemen kejiwaan dan elemen jiwa yang utuh adalah elemen yang saling terhubung dan merupakan satu kesatuan. Wundt juga dijuluki sebagai bapak asosiasi. Wundt memperkenalkan metode introspeksi guna mengkaji proses mental. Namun di Amerika dan di Jerman, ajaran Wundt ditolak dan mendapat banyak koreksi. Bahkan di Eropa muncul aliran yang menolak ajaran Wundt, yaitu aliran Gestalt. Psikologi modern mulai muncul dan awalnya berkembang, yaitu strukturalisme. Seiring waktu, mulai muncul banyak aliran-aliran besar psikologi lainnya seperti fungsionalisme, psikologi Gestalt, psikoanalisis, psikologi humanistik, dan behaviorisme. Keenam aliran besar tersebut kemudian menjadi konsep keilmuan psikologi yang dapat menunjukkan perkembangan dalam mempelajari kejiwaan manusia. Dalam perjalanannya, keilmuan psikologi yang berfokus pada kejiwaan manusia banyak mendapat kritik dan membuatnya terus melakukan perubahan mengarah kepada perbaikan agar ilmu psikologi nantinya dapat diterima secara luas. Pertentangan yang ada bukan merupakan bentuk kebencian, namun sebagai bentuk pengembangan dari berpikir kritis, menilai suatu teori baru yang berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Oleh karena itu, keilmuan psikologi sangat berarti bagi kehidupan karena penerapannya berkaitan dengan kejiwaan manusia dan respon lingkungan, serta tingkah laku sebagai efek dari kejiwaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah konsep psikologi. Konsep psikologi adalah gagasan-gagasan mengenai sesuatu yang menyangkut tentang tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya. Melalui pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, psikologi menyentuh semua aspek kehidupan manusia, seperti ada motivasi, konsep diri, sikap, persepsi, frustasi, sugesti, prestasi, kerumunan massa, imitasi, kesadaran, fantasi, dan pikiran. Lalu ada insting atau naluri, serta yang terakhir ada mimpi. Oke, perkenalkan, nama saya Resta Masari. Di sini saya akan menjelaskan tentang generalisasi ilmu psikologi. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dari sebelumnya.
Setidaknya terdapat 3 elemen utama yang tercantum dalam definisi motivasi tersebut, yaitu arah, ketekunan, dan intensitas. Oke, yang kedua, konsep diri. Konsep diri yang baik bagi seseorang adalah konsep diri yang positif. Artinya, penilaian internal maupun eksternal tentang dirinya seimbang dan valid. Sebaliknya, seorang yang sombong dan tidak seimbang adalah konsep diri yang negatif. Yang ketiga adalah sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk bereaksi secara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap beberapa keadaan. Yang keempat adalah persepsi. Persepsi itu adalah tindakan untuk menafsirkan informasi guna memberikan gambaran terhadap pemahaman tentang lingkungan. Oke, yang kelima itu frustasi. Frustasi adalah keadaan yang disebabkan oleh ketidakadilan serta tekanan dari lingkungan. Reaksinya dapat menarik diri dari pergaulan dan menjadi depresi. Oke, yang keenam adalah sugesti. Sugesti adalah pendapat yang dikemukakan kepada seseorang untuk mengubah tindakan atau pola pikir seseorang tersebut. Yang ketujuh adalah prestasi. Prestasi merupakan penghargaan yang didapat berkat sesuatu yang dilakukan dengan baik. Oke, yang kedelapan adalah kerumunan massa. Sering merefleksikan perbuatan primitif dan destruktif. Walaupun pada akhirnya hakikatnya tidak selalu mempresentasikan perbuatan negatif seperti itu. Oke, yang 9 adalah imitasi. Imitasi ini adalah pengelompokan manusia di mana individu yang satu meniru dengan yang lainnya dan begitupun sebaliknya. Bahkan masyarakat baru menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia itu mulai mengimitasi kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Yang ke-10 adalah kesadaran. Kesadaran bisa diperoleh dengan mencari informasi tertentu, bahkan dapat muncul pada saat awal proses penciptaannya. Oke, yang ke-11 adalah fantasi. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Oke, yang ke-12 itu ada personalitas dan atau kepribadian. Mencakup kepribadian, usaha-usaha, dan penyesuaian diri yang merupakan ciri khas dan dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, kepribadian identik dengan tingkah laku. Yang ke-13 adalah pikiran. Manusia sebagai makhluk rasional yang beragam dan berbudaya, semestinya pemikirannya mampu mengendalikan perilakunya sehari-hari. Bahkan sebaliknya, perilaku mengendalikan pikiran. Oke, yang ke-14 itu ada insting atau naruli. Naruli adalah reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak lahir. Oke, yang terakhir adalah mimpi. Mimpi itu memiliki multifungsi untuk manusia sekarang dan masa yang akan datang. Oke, mungkin cukup segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Sabi Septe Yudiansa, NPM 2021710079. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi. Yang pertama ada teori agresi psikoanalisis Sigmund Freud. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam karyanya yang berjudul Beyond the Pleasure Principle. Inti dalam teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Perilaku agresif dilakukan oleh manusia karena didasari dan didorong oleh dua kekuatan dasar yang erat kaitannya menjadi bagian tidak terpisahkan. Nah, dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Kemudian adanya insting naluri dan insting naluri kematian. Insting naluri kehidupan atau disebut juga eros dilakukan hanya untuk mencari kenikmatan dan kesenangan dalam memenuhi hasrat keinginannya. Sedangkan insting naluri kematian atau yang disebut thanatos ditujukan kepada sebuah tindakan destruktif yang didasari perasaan berdosa karena sifat anagnostik itu sendiri. Nah, kedua insting naluri ini merupakan konflik intrafisik, artinya hanya dapat diatasi dengan cara mengalihkan yang bersangkutan kepada orang lain. Dengan demikian, tindakan agresif terhadap orang lain merupakan mekanisme untuk
melepas energi destruktif. Satu alternatif dapat dilakukan melalui katarsis atau pelepasan. Dilakukan dengan cara humor yang menyalurkan agresi terhadap benda-benda tiruan dalam berolahraga. Yang kedua ada teori disonansi kognitif Festinger. Teori ini dikemukakan oleh Festinger dalam karyanya yang berjudul Theory of Cognitive Dissonance. Teori ini beranggapan bahwa disonansi yang dilakukan dapat memotivasi diri seseorang untuk keluar dari inkonsistensi karena hubungan dua elemen terjadi disertai adanya bentuk penyangkalan. Contohnya seperti jika seseorang dipukul akan merasakan kesakitan, tetapi jika tidak sakit maka terjadilah hubungan disonansi ini. Nah, berikut adalah isi pokok dari teori disonansi kognitif. A. Unsur-unsur antara elemen kognitif sangat mungkin terjadi hubungan yang kurang pas atau non-fitting relation. Nah, karena menimbulkan kejanggalan. Kemudian disonansi kognitif dapat menimbulkan suatu desakan dalam mengurangi disonansi dan dalam upaya untuk menghindari peningkatannya. Yang B. Hasil-hasil dari adanya suatu desakan dapat terwujud dalam adanya suatu perubahan-perubahan, yaitu pada kognisi, seperti perubahan terhadap tingkah laku, serta menghadapkan diri untuk mendapatkan informasi. Nah, teori yang ketiga yaitu teori kepribadian Erich Fromm. Sebagai seseorang yang dikenal dengan psikoanalisis humanis, maka tema-tema dari tulisan Erich Fromm selalu menggunakan tema kesepian dan isolasi akibat dipisahkan dari alam dan orang lain. Teori kepribadian yang digagas Erich Fromm sebagai berikut. Yang pertama ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini berarti dalam upaya ruang lingkup manusia yang semakin luas dan menempatkan keadaan manusia yang merasa semakin kesepian. Dengan kata lain, kebebasan juga menjadikan manusia itu negatif karena keadaan sehingga manusia-manusia melarikan diri. Nah, selanjutnya manusia pada umumnya selalu bertindak ingin memecahkan sebuah kontradiksi dasar yang terdapat pada dirinya. Artinya bahwa seseorang pribadi merupakan bagian yang terpisah dari alam, sekaligus manusia sebagai binatang karena memiliki kebutuhan fisiologis. Selanjutnya, aspek individu merupakan kondisi-kondisi dasar eksistensi manusia yang dapat berasumsi bahwa pemahaman tentang psiko manusia harus berdasarkan analisis tentang segala macam kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi eksistensinya. Selanjutnya, kepribadian dalam diri seseorang akan terus berkembang karena manusia itu kan manusia yang berevolusi. Selanjutnya, manusia tidak lepas dari pasangan dan tiap pasangan itu memiliki masing-masing karakter seperti tipe karakter necrophilus dan biophilus. Nah, necrophilus sendiri itu artinya manusia yang tertarik pada hal kematian, sedangkan biophilus itu adalah orang yang mencintai sebuah kehidupan karena hidup merupakan potensialitas primer, sedangkan kematian adalah sekunder karena muncul bila hidup dikecewakan. Selanjutnya, 5 tipe masyarakat sudah sangat demikian, mengejala berbeda dengan masa-masa sebelumnya seperti reseptif, eksploitatif, terus penimbunan, pemasaran, dan produktif. Erich Fromm yakin dengan berbagai proposi sebagai berikut, yaitu manusia memiliki kodrat esensial bawaan, artinya sebuah tatanan masyarakat diciptakan oleh manusia untuk memenuhi sebuah kodrat esensial. Selanjutnya, sebuah tatanan masyarakat yang didambakan adalah sosialisme komunitarian humanistik. Teori selanjutnya yang keempat yaitu teori deprivasi relatif Gur. Ini merupakan teori dari pemikiran Ted Robert Gur dalam karyanya yang berjudul Why Men Rebel. Adapun isi teori deprivasi relatif sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan bahwa teori ini sebagai bentuk proses perubahan, harapan dan kemampuan
Untuk memenuhi harapan, maka deprivasi dapat dibedakan berdasarkan bentuk pola perubahan. Seperti ada deprivasi persisten, yaitu kemampuan konstan yang berada di bawah harapan. Kemudian deprivasi aspirasional, yaitu harapan naik dan kemampuan konstan. Kemudian ada deprivasi progresif, yaitu kemampuan naik tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan harapan. Yang selanjutnya itu akibat dari ketidakpuasan maka menciptakan potensi seperti kekerasan politik. Nah, terbagi 3 kelompok faktor yang memperantarainya, yaitu justifikasi normatif untuk kekerasan, justifikasi kemanfaatan untuk kekerasan, keseimbangan antara sumber daya koersif dari pemberontak melawan negara. Teori yang kelima yaitu teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Menurut Howard Gardner sendiri, sebuah pemikiran dan kepandaian dalam diri seseorang manusia dijelaskan bahwa kesempatan mengembangkan teori ini terwujud pada awal tahun 1980 pada saat beliau menjadi anggota kehormatan dalam proyek on human potential. Nah, selama kegiatan itu dia membuat buku yang judulnya Frames of Mind yang membahas tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yang merupakan jawaban pertanyaan tersurat, dan Gardner meneliti literatur sains dan ilmu-ilmu sosial. Nah, untuk mendapatkan kecerdasan potensial bukan hanya didukung tes psikometri, melainkan juga bisa dibuktikan dengan hasil dari tugas dalam psikologi eksperimental. Nah, kecerdasan juga menunjukkan bahwa sekumpulan kegiatan pengolahan seperti melakukan pencarian informasi yang sangat relevan dengan kecerdasan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.